Tidak bunyi. Tes satu. Tes satu tidak bunyi. Halo. Ya, saudara-saudara, hari-hari ini banyak Omikron di tengah-tengah kita. Ya, sehingga banyak tidak hanya orang luar, tapi termasuk di dalam orang Kristen pun tidak sedikit yang terpapar dengan Omikron. Ya, sehingga kerjaan terganggu, ya, perjalanan terganggu, bahkan ibadah juga terganggu. Untung pendetanya tidak kena Omikron. Tuhan memberkati karena kasih sayang Tuhan. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara, di dunia ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar manusia ini. Ya, manusia itu dibedakan bukan kaya dan miskinnya, bukan karena pandai dan tidaknya, bukan karena jabatan dan tidaknya sebagai rakyat jelata, saudaraku, tapi ada satu perbedaan yang bisa membedakan manusia menjadi dua golongan yang menentukan kehidupan manusia yang akan datang. Saudaraku, kalau kaya dan miskin tidak menentukan sorga dan neraka. Kalau jabatan dan rakyat jelata tidak ada hubungannya dengan sorga dan neraka. Tapi hari ini kita mau melihat ada hubungan perbedaan yang menentukan hidup yang akan datang, yaitu sorga dan sebaliknya. Saudara-saudara, ya apa itu? Mari kita membaca itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bagian kita ini dan mengamenkannya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita membaca yang sudah ada tertera di depan, kita membaca dan mengamenkannya. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Dua bagian besar manusia yang bisa dibedakan di dunia ini, saudaraku, antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya, antara orang yang beriman dan antara orang yang tidak beriman. Ini menentukan hidup yang akan datang setelah kematian. Sebab itu dari ayat ini kita lihat satu tema tentang orang yang beriman. Siapakah orang beriman ini? Ya, siapakah orang beriman ini? Orang beriman ini dapat dibagi menjadi dua. Ya, definisi orang beriman adalah percaya Allah itu ada. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Oleh sebab itu manusia punya agama. Manusia punya liturgi ibadah. Manusia punya keyakinan, kepercayaan. Selama manusia itu percaya Tuhan ada, siapapun namanya, dan Dia memberi upah kepada orang yang mencari Dia, Dia adalah orang beriman. Saudara-saudara, sehingga kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena beda keyakinan, tidak sama agama. Ini secara umum. Secara umum. Semua orang yang percaya Tuhan ada dan yang memberi upah bagi orang yang mencarinya. Itu adalah orang yang beriman. Walaupun imannya tidak sama dengan iman kita. Sehingga saudara-saudara tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Alkitab perjanjian lama yang kita punya, umurnya sudah 3.800 tahun yang lampau. Ya, Alkitab itu sampai hari ini menceritakan banyak tentang kata kafir. Siapa sih kafir itu? Kafir itu adalah orang yang di luar Israel, itu kafir. Ya, bangsa dan manusia yang di luar orang Yahudi, itu kafir menurut perjanjian lama. Kenapa kafir? Karena tidak bersunat. Saudara-saudara, lalu di perjanjian baru Yesus melarang kita mengucapkan kafir kepada semua orang. Kata Alkitab, barang siapa yang berkata kafir kepada orang lain, ia akan dihadapkan mahkamah agama untuk diadili.
Sebab itu kita tidak boleh berkata orang lain yang beda agama, yang beda keyakinan, yang beda kepercayaan dengan kita adalah orang kafir. Tidak boleh, itu secara umum. Semua orang yang percaya Tuhan itu ada, itu orang mukmin. Itu orang yang percaya, itu adalah orang yang beriman. Namun kita bisa lihat secara khusus. Secara khusus siapakah orang yang beriman itu? Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak hanya percaya, tapi punya perbuatan orang percaya. Sehingga orang yang percaya Tuhan itu ada, pasti punya agama. Apapun namanya, apapun keyakinannya, apapun kebatinannya, dia percaya Tuhan itu ada. Dan memberi upah kepada orang yang mencari dia. Itu umum. Sekali lagi, tapi itu kriteria secara umum. Alkitab memberitahukan kita secara khusus. Siapakah orang yang beriman? Adalah orang yang tidak hanya percaya Tuhan ada, tapi punya perbuatan iman sebagai orang percaya. Dari pendahuluan ini kita lihat Yakobus 2. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kita lihat saudara-saudara, harus disertai perbuatan-perbuatan iman. Ini secara khusus. Secara khusus. Dan ini menentukan hidup setelah kita mati. Yesus yang telah mati telah naik ke surga. Dia menyediakan rumah buat kita, bukan? Sekaligus mendaftarkan nama kita dalam kitab kehidupan Allah. Tapi bagi siapa? Alkitab menulis, jangan-jangan aku akan datang kelak dan aku tidak menemukan iman di bumi. Iman yang mana? Iman yang bukan secara umum, tapi iman yang secara khusus. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Karena hanya iman tanpa perbuatan. Sebab itu iman yang secara khusus yang Tuhan mau kita miliki adalah tidak hanya percaya Tuhan ada, tapi percaya itu ditambah dengan perbuatan-perbuatan iman. Ada orang yang punya perbuatan-perbuatan tanpa punya iman. Itu orang ateis. Dan di dunia ini berkembang begitu pesat orang ateis. Orang pinter tidak perlu agama. Orang kaya tidak butuh Tuhan. Saudaraku, yang penting berbuat baik. Dianggap cukup. Dianggap selesai. Kalau hanya punya perbuatan tapi tidak punya iman, tidak perlu sama Tuhan, itu orang ateis dan komunis. Saudara-saudara, tapi ada orang yang punya iman tanpa punya perbuatan. Ini orang munafik dan sia-sia imannya. Saudara-saudara, sebab itu jangan hanya punya iman, percaya Tuhan, tapi tidak punya perbuatan iman. Itulah sebabnya Alkitab kita penuh dengan kata munafik. Tuhan ketemu orang Farisi. Yesus berkata, munafik kamu. Ya, ketemu orang Farisi, orang Saduki, ketemu ahli-ahli Taurat, engkau orang munafik. Kenapa? Engkau seperti kuburan yang dicat putih, tapi dalamnya penuh bangkai yang busuk. Kenapa? Karena hanya percaya Tuhan dan punya agama, tapi tidak punya perbuatan iman. Saudara-saudara, dan Alkitab lagi memberitahukan kepada kita ayat 22, kamu lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu, imannya menjadi sempurna. Waktu kita terima Yesus, lalu mati, kita langsung sorga. Yesus berkata kepada orang yang di sebelah salib, sama-sama mau mati ini, tinggal gua dulu apa lu dulu mati di atas salib. Yesus katakan, hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saudaraku, waktu percaya Yesus lalu mati, makanya paling gampang itu carilah orang sakit yang sudah tua, injili. Karena dia percaya lalu mati, dia masuk surga. Dan itu janji Tuhan.
Lah kita setelah percaya masih hidup. Saya setelah menjadi Kristen masih hidup. Saudara, dan Tuhan mau percayaku dan percayamu jadi sempurna. Dengan apa itu? Ditambah dengan perbuatan-perbuatan iman. Makanya orang Kristen harus baik. Halo? Harus baik. Jangan cuma punya iman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatku. Tapi jahat. Tapi busuk hidupnya. Tapi tidak bisa mengampuni, tapi dendam sama orang. Wow, ini tidak sempurna imannya. Dan ini akan mempengaruhi kehidupan setelah kematian. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan mau saya dan saudara menjadi sempurna. Apa itu? Tak bercacat, tak bercela, tak berkerut, tak bernoda. Mungkinkah itu? Sangat mungkin. Saudaraku, kenapa? Karena ada firman Tuhan dan Roh Kudus yang memproses kita. Hari ini kita mau lihat beberapa contoh tokoh-tokoh iman yang tidak hanya percaya Tuhan ada, tapi mereka punya iman yang disertai perbuatan. Dan itu menjadi teladan buat kita. Kita lihat yang pertama, dalam Ibrani 11 ini, ayat 4 dan ayat yang kelima. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korbannya Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia hidup benar. Allah berkenan kepada Habel. Dan karena iman ia masih berbicara walaupun dia sudah hidup, sudah mati. Karena iman Henokh terangkat hidup-hidup, tidak melalui kematian, supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat hidup-hidup ke sorga, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dua nama dengan dua hasil yang berbeda. Siapa itu? Habel dan Henokh. Karena iman, mereka hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini tidak otomatis saya jadi Kristen lalu hidup saya berkenan. Apa sih berkenan itu? Berkenan itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Berkenan itu artinya cocok dengan maunya Tuhan. Berkenan itu artinya apa? Tidak menyakiti hati Tuhan. Itu berkenan. Saudara-saudara, bisakah manusia berkenan kepada Allah? Bisa. Karena kita punya firman dan Roh Kudus. Asal kita mau diubah, diproses, dibentuk, pasti akan bisa. Contohnya dua orang ini. Sebelum Habel mati dibunuh Kain, Tuhan memberi kesaksian. Habel hidupnya berkenan kepada Allah. Sebelum Henokh, keturunan Adam yang ketujuh, diangkat hidup-hidup ke sorga. Tuhan memberi kesaksian, Henokh hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat ibu bapak, berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan ini proses. Ini proses. Sebab itu sukalah datang di kebaktian. Rindu mendengar firman. Memproses kita yang kotor, yang busuk, yang jahat, yang sombong, yang tidak baik. Diubah sampai menjadi orang yang punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini menentukan loh. Menentukan apakah saya betul orang-orang yang beriman yang adalah orang pilihan Tuhan. Kalau tidak, mungkin hanya orang yang dipanggil. Sebab ingat kata Tuhan, banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biarlah kita yang tidak banyak adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan kau yang pilih aku yang pilih engkau. Sebab itu buktikan aku orang pilihan Tuhan. Dengan menjadikan diri kita orang yang beriman, yang disertai dengan perbuatan iman. Supaya kita punya hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya mati untuk sorga. Tapi Yesus lahir dan mati juga untuk hidup kita di dunia. Ya,
untuk hidup kita di dunia. Dunia ini penuh susah. Dunia ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan air mata. Hidup ini bukan sorga. Sebab itu saudara-saudara, kita mengalami banyak kesukaran. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga kita nyanyi, pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib. Kita butuh pertolongan. Kita butuh mujizat. Kita butuh berkat. Kita butuh apa lagi? Hal-hal yang dahsyat yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita mau hidup berkenan. Kalau hati Tuhan senang dengan kita, apa sih susahnya Tuhan buat mujizat? Kalau hati Tuhan senang dengan kita, apa susahnya sih Tuhan memberi berkat? Jangan cuma nuntut, berkat-Mu mana Tuhan? Aku sudah ke gereja. Ke gereja bukan jaminan menyenangkan hati Tuhan. Sebab di gereja juga bahaya. Ada banyak orang di gereja tidak berubah hidupnya. Yang jahat masih tetap jahat. Yang sombong tetap sombong. Yang rusak masih tetap rusak. Sebab itu ibu bapak, jangan minta nuntut hak. Tapi mari kita mau lakukan kewajiban kita. Seluruh rakyat di dunia ini taunya demo. Menuntut hak sama negara dan pemerintah. Tapi tidak melakukan kewajibannya. Gitu loh. Tidak melakukan kewajibannya. Sudahkah engkau menyenangkan pemerintah? Jadi kita lihat ibu bapak. Jadi bukankah itu tujuan ibadah dan pelayanan? Tujuan kami melayani supaya Tuhan senang dengan kami. Bukan supaya saya diberkati. Bukan supaya saya melihat mujizat. Itu tidak usah diminta. Kalau hati Tuhan senang dengan pelayanan kita, susahkah Tuhan memberkati kita? Haleluya. Kalau Tuhan senang dengan sidang jemaat, susahkah Tuhan buat mujizat buat saudara-saudara? Tidak susah. Puji Tuhan. Jadi ibu bapak, ya kita lihat dua orang ini sama-sama berkenan, tapi hasilnya beda. Habel berkenan, tapi kemudian dibunuh sama saudaranya bernama Kain. Loh, orang senengkan Tuhan kok mati? Orang yang cinta Tuhan kok dibunuh? Henoh hidupnya berkenan, sementara dia berjalan, Tuhan angkat hidup-hidup naik ke sorga tanpa melalui kematian. Kalau kita suruh milih mana saudaraku? Sama-sama berkenan loh. Milih mana? Milih seperti Henoh. Aku tiba-tiba diangkat pulang ke sorga tanpa mati, tanpa sakit. Kita tidak bisa milih. Tuhan izinkan Henoh mengalami supaya jadi kesaksian buat kita. Diangkat hidup-hidup, Habel mati, dibunuh, jadi kesaksian bagi kita. Lihat, ini loh orang yang senangkan hati Tuhan. Tidak lihat berkat, tidak lihat mujizat. Ya, tapi tidak lemah, tapi tidak undur, tidak tinggalkan Tuhan. Ini jadi kesaksian buat saya dan saudara-saudara. Supaya jangan kalau engkau sudah setia lalu tidak lihat berkat, lalu saudara undur, lalu lemah dan tinggalkan Tuhan. Henoh, bukan cuma tidak lihat berkat dan tidak lihat mujizat. Kita lihat Habel malah mati dibunuh. Untuk jadi contoh buat kita. Namun ada contoh yang berikutnya Henoh. Hidupnya berkenan, dia diangkat Tuhan hidup-hidup, meninggalkan dunia yang susah ini kepada hidup yang kekal. Saudara, kita tidak tahu loh, perang Soviet sama Ukraina ini. Jangan saudara kira jauh dengan kita Indonesia. Memang secara geografis jauh. Tapi sekarang bukan hanya perang tenaga dan otot. Bukan perang ideologi, tapi perang pemusnahan. Ya, tinggal tombol satu rudal yang berisikan nuklir bisa sampai ke Washington. Bisa sampai ke Australia, ke Sydney. Kalau dia nyasar, tiba di Indonesia. Bisa saja. Namanya itu buatan manusia. Saudara-saudara, sebab itu kita mesti doa dan sadarkan diri kita. Saya sedang hidup di zaman apa? Di zaman akhir dari zaman akhir. Yesus tak lama lagi akan datang.
Mari kita mau hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kita. Itu kan yang kita nyanyi. Ya kan? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Biar ini menyenangkan hati Tuhan. Adalah kerinduan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita lihat selanjutnya yang kedua. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 11 ini ayat yang ke-7. Berkata, karena iman lagi. Karena iman, orang yang beriman, yang bernama Nuh. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat, ia mempersiapkan bahtera, perahu, untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman, ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang kedua, orang-orang yang beriman, yang disertai dengan perbuatan, apa itu? Taat. Nuh tidak hanya percaya Tuhan ada. Nuh tidak hanya percaya Tuhan memberi upah kepada orang yang mencari dia. Ya, tapi Nuh sebagai orang percaya, sebagai orang mukmin, dia mau taat akan perintah Tuhan. Ini tidak gampang. Kenapa orang berontak terhadap firman? Kenapa orang melawan terhadap firman? Karena tidak gampang. Seringkali firman tidak masuk akal. Seringkali firman tidak enak buat daging kita. Seringkali firman itu tidak kuat kita lakukannya. Saudara-saudara, sebab itu kita bersyukur punya Roh Kudus. Roh Kuduslah memampukan kita untuk melakukan taat akan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Tuhan suruh bikin perahu yang tidak masuk akal. Ya, panjangnya 300 hasta, itu berarti 150 meter. Dari gereja kita di depan jalan, sampai di kali, itu belum 100 meter, 150 meter, belum. Belum 150 meter, dari depan jalan sampai di batas ini, gereja kita, itu 37 meter. Kalau 150 berarti 4 kali panjangnya ini, itu baru perahunya. Lebarnya 60 hasta, 30 meter. Tingginya 30 hasta, 15 meter. Kalau sekarang buat kapal, mudah karena peralatan pertukangan modern. Dulu gergaji dengan apa? Dulu pahat dengan apa? Dulu bikin perahu, tidak ada tenaga ahli. Apalagi buat perahu di atas gunung. Mustahil. Kata Tuhan, buatlah Nuh di atas gunung. Aku akan kirim hujan. Sekarang ini hujan 2 hari saja banjir. Ya, hujan Mbak Indra rumahnya itu kan kalau jalan raya itu hujan 2 hari, 2 jam aja banjir. Apalagi hujan 2 hari. Ini hujan 40 hari 40 malam. Saudara mau tahu banjirnya? Banjirnya 1 tahun 10 hari. Banjir itu 1 tahun 10 hari. Itu banjir tidak hanya selutut, sepinggang, seleher, sepohon. Di atas gunung semua tenggelam. Dan tidak ada yang bernyawa hidup. Hanya Nuh yang hidup. Kenapa? Dia percaya Tuhan ada dan dia taat. Sebab itu perhatikan ibu bapak, bagaimana imanku dan imannya saudara-saudara. Adakah saya hanya percaya Tuhan ada sehingga saya punya agama Kristen? Ya, itu tidak salah, itu umum. Tapi secara khusus, iman itu akan jadi sempurna yang menentukan hidup setelah kematian kita. Kalau iman itu disertai dengan perbuatan, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mau taat akan firman Tuhan. Tidak masuk akal, berat, tidak gampang. Ini kesaksian sedikit. Tadi malam ada jemaat, saya disuruh khotbah di pemerintahan di Tulungagung, di Blitar. Lalu saya buka, BCA, apa namanya? Ya, saudaraku, saya lihat kok ada yang transfer 400.000, 450.000, ya, kok dari BPD, Bank Pembangunan Daerah. Aku ini bukan karyawan pegawai negeri, kok dapat kiriman dari bank pemerintah daerah. Saya mikir-mikir, tadi malam baru
Mbak Iba dia bilang, Om ada kiriman. Oh iya, makanya terima kasih yo. Itu loh, saya pelayanan sama Pak David itu hari di sana. Ya, saudaraku. Lalu karena saya sudah dikasih dulu, ikan mau dijaluk nih. Om tak jaluk meneh orang-orang. Ya boleh. Itu. Tapi Mbak Iba bilang, Om wes ikut tak perpuluhanku aja. Lalu konco-konconya yang dari lain gereja. Ini kan fellowship, persekutuan pegawai negeri yang ada di Kota Blitar. Berkata, loh oke men yo perpuluhanmu. Oh baru tahu dia. Belum tahu kalau ada yang memberi persembahan perpuluhan 10 juta. Bagaimana kalau ada perpuluhan 100 juta? Bagaimana kalau perpuluhan 500 juta? Baru 4 juta, 400 ribu. Oke mendo. Oke mendo. Karena tidak taat, persembahan itu dikira banyak. Gitu loh. Dikira terlalu limpah. Wes kakean buat Tuhan. Kalau orang taat, saudara, tidak hitung berapa itu yang Tuhan punya. Ibu bapak, jadi kita lihat kenapa orang tidak bisa berkorban? Tidak taat. Wong tak makan gak cukup. Tak pakai kurang, mau tak kasihkan persepuluhan. Wah, tidak masuk akal. Sehingga tidak bisa taat. Kalau tidak taat, jangan mimpi lihat mujizat. Jangan harap minta mujizat. Saudaraku, lakukan kewajibanku, lalu Tuhan akan berikan hak yang akan diberikan kepada kita. Jadi kita lihat luar biasa bukan? Nuh tidak hanya percaya Tuhan ada dan beribadah, tapi mau taat akan firman, ada keselamatan dan kehidupan juga mujizat. Waktu hujan mulai banjir, semua tenggelam. Lalu kapal itu mulai terangkat dari banjir di atas gunung tersebut. Hanya Nuh dia ajak istrinya. Nuh ajak Sem, Ham dan Yafet dan ketiga menantunya. Ingat, kalau saudara anak Tuhan, ajaklah suamimu, ajaklah istrimu, ajaklah anak-anakmu, ajaklah menantumu masuk di dalam bahtera keselamatan, di dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena hanya di dalam Kristus ada kepastian, ada jaminan bahwa namaku sudah terdaftar di rumah Bapa Sorgawi. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, ini yang ketiga. Karena iman, tokoh iman berikutnya bernama Abraham. Ketika Abraham dipanggil dan berangkat ke negeri yang akan diterimanya, tanah Kanaan, menjadi milik pusaka, lalu Abraham berangkat dengan tidak tahu tempat yang akan ditujunya. Saudara-saudara, yang ketiga, orang yang beriman, yang mau meninggalkan hidup lamanya. Ur-Kasdim tanah air Abraham itu di Irak hari ini. Saudara, Ur-Kasdim adalah tempat di mana penyembahan berhala nenek moyangnya Abraham. Tuhan bilang, Bram, keluarlah dari Ur-Kasdim. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bisa komplain loh sebetulnya Abraham. Dia bisa ngomong, Tuhan di mana itu? Jauh apa enggak ya Tuhan? Tanahnya subur apa enggak ya Tuhan? Rakyat penduduknya baik apa enggak ya? Ditulis Alkitab, Abraham tidak tahu mana jauh atau tidak. Penduduknya baik atau tidak. Tanahnya subur atau tidak. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tidak pernah suruh kita untuk menderita. Dia suruh untuk kebahagiaan kita. Abraham mau keluar dari Ur-Kasdim. Orang yang beriman mesti punya perbuatan iman. Apa ini? Tinggalkan hidup yang lama. Siapakah yang bisa mengubah sifat kita? Orang tua enggak bisa. Mama yang melahirkan kita, sifat tidak bisa diubah. Enggak bisa diubah. Kalau batuk bisa minum obat batuk. Tapi kalau watak enggak bisa dirubah. Dengan siapapun. Hanya Tuhan yang bisa rubah watak kita lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga banyak orang Kristen yang baik, bukan? Banyak orang Kristen yang murah hatinya, bukan? Banyak orang Kristen yang rendah hatinya, bukan? Banyak orang Kristen yang suka mengulurkan tangan memberkati banyak orang, bukan? Asalnya enggak mau. Asalnya enggak bisa.
Asalnya tidak kuat. Saudara-saudara, tapi Tuhan mau supaya iman itu menjadi sempurna. Harus disertai dengan perbuatan iman. Apa itu? Mesti keluar. Jangan jadi Kristen tapi tetap hidup lama. Gitu loh. Yang merokok terus merokok. Tidak apa-apa sih. Merokok itu masuk surga. Merokok itu masuk surga. Saudaraku, cuma kalau saudara beli rokok, lalu di surga tidak ada apinya. Ini masalah. Tidak ada apinya. Jadi kalau saudara mau merokok, mesti pergi ke sebelah surga. Cari apinya. Kan sayang hanya gara-gara merokok terus pergi keluar dari surga. Kan sayang saudara-saudara. Ya kan? Oleh sebab itu ibu bapak mesti berubah. Rokok itu bukan urusan neraka dan surga. Bukan. Rokok itu masalah apa? Kesehatan. Dan masalah sakit. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberitahukan kebutuhan manusia yang pokok itu sandang pangan. Kebutuhan kedua manusia Indonesia itu rokok. Wow. Dari yang kaya sampai yang miskin. Dari anak-anak sampai yang tua. Dari yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Rokok menjadi konsumsi. Dimintai istrinya beli beras, tidak ada. Tapi beli rokok bisa. Saudara kira rokok murah. Makanya hari-hari ini Sri Mulyani menaikkan cukai rokok. Menaikkan cukai rokok supaya orang tidak beli rokok. Mahal rokok. Tapi namanya tidak bisa lepas hidup yang lama. Mahal ya dicari. Mahal ya dibeli. Lebih baik tidak makan daripada tidak merokok mati kan saudara. Saya lebih baik saya tidak lain kecuali saya makan. Nah, Abraham mau. Ur-Kasdim tempat penyembahan berhala dan lingkungan hidup lama. Serta tempat adat istiadat nenek moyang. Ya, Abraham mau karena rindu tanah air, tanah perjanjian. Tanah yang belum tahu di mana itu, keluarlah, berjalanlah. Abraham tidak tanya jauhkah Tuhan? Abraham tidak tanya baikkah kondisinya Tuhan? Enggak, dia pamit keluarga, dia berangkat. Tanpa tahu kemana arah tujuannya. Tapi dia tahu satu tanah perjanjian. Kita mau tinggalkan hidup lama. Oleh karena kita rindu bukan tanah air kita. Dunia ini bukan tanah air kita. Dunia ini lembah air mata. Itu, ini dunia yang susah. Terus, damai tidak adalah. Terus, pikulan dan tangisan banyaklah. Ini dunia yang susah. Kita sedang ada di dunia yang susah. Siapa yang menangis? Semua orang. Siapa yang susah? Semua orang. Siapa yang sakit? Semua orang. Itu sebabnya rindu tanah air manis indah. Yang tiada sakit penyakit dan hilang pikulan beban berat. Dan tidak ada penderitaan, tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. Untuk itulah Abram mau tinggalkan Ur-Kasdim. Kita juga begitu. Ya kan, jangan jadi orang Kristen tapi hidup lama. Engkau tidak rindu tanah airmu. Engkau tidak rindu tanah air kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, tanah air kita ada di dalam sorga. Sehingga kita ini sedang berjalan ke tanah air. Tanah air yang manis indah. Kanaan sorgawi. Sehingga kita nyanyi, Kanaan, Kanaan, Kanaan. Setempat yang indah, senang. Saudara-saudara, di manakah ada tempat di dunia yang senang tanpa susah? Kanaan. Bukan Kanaan di dunia, sorga. Dan itu menjadikan tujuan kita. Khususnya yang tua-tua, yang sudah umur 60 tahun ke atas, kita sudah tidak lama sampai tiba di tanah perjanjian. Menengah, saudara. Iya, tapi kau yang muda jangan kau anggap kau yang muda terus ke belakang. Seringkali saya katakan, saya sekarang umur 65 tahun. Kalau saya belakangan, saudara duluan pulang. Kalau saudara duluan, saya belakangan pulangnya. Baik saudara, kita lanjutkan. Rindu tanah air. Ya, rindu tanah air.
Hatiku rindu mau ke sanalah. Terus bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Kita di sorga bukan bertamu. Itu di dunia ini loh sedang bertamu. Di dunia ini loh kita ini waijau. Kita ini orang asing. Kita ini mampir minum. Sebab itu di dunia semua kita ini orang asing. Orang Cina kalau asing namanya waijau. Waijau itu orang asing, bukan penduduk asli. Kita juga bukan penduduk asli. Saudaraku, rumah kita tanah air ada di tanah air sorgawi. Oleh sebab itu kita mau tinggalkan hidup lama. Aku mau tinggalkan hidup lama demi rindu tanah airku. Ya, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan dengan Yakub yang turut menjadi ahli waris perjanjian tersebut. Abram mau pulang ke tanah air itu tidak sendirian. Dia ajak Ishak. Siapa Ishak? Siapa Ishak? Anaknya. Dia ajak Yakub. Siapa Yakub? Cucunya. Wow. Saudara-saudara, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ya, yang dirancang, direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ajak keluargamu. Apalagi mama, ibu yang melahirkan dengan taruhan nyawa. Ya, apakah rela engkau tinggal di rumah Bapa sorgawi sedangkan anakmu tidak tinggal di sana? Dan itu selamanya tidak akan berjumpa dan selamanya menderita. Bukan di sorga rumah Bapa sorgawi. Sebab itu ajak anak-anakmu sejak kecil. Sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anaknya ke sekolah minggu, itu pengorbanan yang besar. Jangan anakmu kau ajak sudah besar begini, kau ajak. Udah dia punya kesibukan, dia punya komunitas, dia sudah punya agenda hidup masing-masing. Ya kan? Ayo ke gereja, aku repot. Ayo ke gereja, aku mau ada kelompok belajar. Ayo ke gereja, aku mau ada yang datang apel. Loh saudara, lihat, ajak sejak kecil, ayo berangkat. Tidak ada alasan buat dia. Tidak ada alasan, paling alasannya cuma nonton si unyil-unyil. Nanti si unyil, nanti si unyil. Ya, datang ke gereja. Puji Tuhan saudara-saudara. Ayat 9-10, merindukan tanah air sorgawi. Sehingga Abram ajak anaknya. Dia ajak cucunya. Ishak itu anaknya. Yakub itu Israel cucunya. Saudara-saudara, sebab itu jangan ke sorga sendirian. Kalau saya dan saudara dipanggil telah dipilih jadi orang Kristen, kita punya tanggung jawab menyelamatkan keluarga kita. Ya, menyelamatkan keluarga kita. Kita memang bukan anak Tuhan dulunya, anak setan. Tuhan pilih saya di keluarga ini. Tuhan pilih saudara di keluargamu. Dengan rancangan rencana engkau dipakai untuk menyelamatkan keluargamu. Sebab itu orang Kristen mesti jadi berkat di rumahnya. Gitu loh, jadi orang Kristen nurut papa mamanya. Oh anakku kok baik ya. Kok bisa baik toh nak? Iya aku ke gereja. Ojo anak sudah ke Kristen, juahat, wani sama keluarganya dan sebagainya. Orang tuanya yang bukan Kristen tidak mau. Kone ke gereja juahat. Apalagi aku mau ke gereja, tidak mau. Tapi kalau orang lain lihat kita baik, lihat kita murah hati dan rendah hati, orang senang ikut kita ke gereja. Sehingga Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita dipakai Tuhan untuk selamatkan orang lain. Tuhan berkati kita, supaya dengan berkat yang Tuhan beri kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan saudara-saudara, ajak keluarga ya. Lanjutnya, Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Ini yang terakhir ayat 4. Kita lihat, karena iman lagi-lagi Abraham dan Sarah mendapat kekuatan untuk menurunkan cucu anak walaupun umurnya sudah lewat. Karena ia anggap Tuhan yang memberi janji itu setia. Saudara-saudara, itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Lagi-lagi sekali saya katakan, Yesus mati bukan hanya untuk urusan sorga.
Saudaraku, tapi Yesus mati juga untuk urusan kita hidup di dunia. Yesus yang telah mati dan bangkit, dia pulang ke sorga tidak hanya sediakan rumah dan mendaftarkan nama kita di sana. Lalu membiarkan kita di dunia sendirian. Itu sebabnya dia waktu lahir, malaikat memberitahu, kasih nama dia Immanuel. Untuk beserta kita di dunia ini susah. Banyak masalah, penderitaan tak pernah henti. Makanya kalau saudara menderita, jangan mengeluh. Berarti saudara ini masih ada di dunia. Ya, saudara masih ada di dunia. Puji Tuhan, saudara-saudara, Abraham sama Sarah sekarang. Dia mau tetap setia terhadap menantikan janji Tuhan. Dijanji punya anak umur 75. Keluar dari Ur Kasdim, lalu sampai di Haran, lalu tiba di tanah Kanaan. Waktu itu umurnya 75 tahun. Lalu sampai di tanah Kanaan, Tuhan kasih tahu, Abraham, lihatlah ke langit. Begitu banyak bintang, itulah keturunanmu jumlahnya. Kau lihat di pasir, di pinggir pantai, begitu banyaknya keturunanmu tak terhitung banyaknya. Waktu itu Abraham umur 75, Sarah istrinya umur 65 tahun. Saudaraku, dia tunggu janji Tuhan. Dia tetap setia. Dia tunggu 5 tahun tidak terjadi. 10 tahun tidak terjadi. Berapa banyak kita kalau janji Tuhan belum digenapkan lalu kita lemah. Katanya Tuhan itu kok tidak terjadi. Katanya firman Tuhan itu iya, tapi kok aku tidak alami. Saudaraku, jangan nuntut aku alami. Ya, lakukan kewajibanmu, hidup berkenan. Gitu loh, hidup taat. Ya, apalagi tadi itu, hidup meninggalkan hidup yang lama, hidup yang baru. Gitu loh, Abraham tetap setia. Saudara, umur 85, istrinya 75 tahun. Belum janji itu digenapkan. Tapi firman Tuhan berkata, Abraham dan Sarah tetap setia. Dia tidak undur, dia tidak tinggalkan Tuhan, dia tidak jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, walaupun sudah tua, janji Tuhan belum digenapkan. Sepertinya tidak ada gunanya aku lakukan firman. Sepertinya tidak ada gunanya aku setia berbakti dan melayani Tuhan. Sepertinya Tuhan ngomong cuma ngobrol aja. Tidak bisa dipegang janjinya Tuhan. Saudara-saudara, omongannya Tuhan masih bisa dipegang. Sebab tahu kenapa Abraham mau setia. Sebab Abraham tahu siapa yang berjanji. Siapa yang berjanji. Kalau orang yang berjanji pantas tidak bisa digenapi karena keterbatasan manusia. Tapi Abraham tahu ada Tuhan yang berjanji. Saudara-saudara, ayat kita lihat. Inilah peristiwanya. Dan ini tidak gampang. Roma 4 memberitahukan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan oleh Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita lihat, imannya tidak lemah walaupun dia dalam kondisi tubuh yang sangat lemah. Usianya sudah kira-kira 100 tahun. Dan istrinya rahimnya sudah tertutup. Sudah tidak mungkin punya anak. Tapi dia tidak lemah terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikannya. Saudara, sekarang umur Abraham 99 tahun. Kalau laki-laki 90 tahun, 99 masih bisa punya anak. Masih bisa kawin. Buktinya, waktu Abraham umur 137 tahun, istrinya umur beda 10, 127 tahun, istrinya mati. Sarah, waktu istrinya mati, Abraham kawin lagi itu dengan Keturah dan punya anak 5 itu. Laki-laki umur berapapun masih bisa menikah dan punya anak.
Tapi wanita terbatas dengan menopausnya. Itu loh, dia sudah mati haid. Sudah tidak bisa lagi. Mustahil bisa. Tapi terhadap janji Allah yang mustahil berapa susah Tuhan genapkan. Asal kita mau hidup menurut kehendak Dia. Ya, apa susahnya? Roma pasal 14 ini percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau engkau melihat waktu yang sudah berjalan lama dan engkau belum lihat hasilnya, jangan lemah, jangan bimbang. Percayalah sebab yang berjanji bukan manusia. Dia Allah yang pernah mati dan bangkit dan yang telah naik ke sorga. Yang menyediakan rumah bagi kita bersama-sama. Asal kita mau hidup berkenan, asal kita mau taat kepada Dia, asal kita mau tinggalkan hidup yang lama dan menjadi hidup yang baru. Ada sih yang mustahil? Adakah yang tidak mungkin Tuhan lakukan untuk genapkan janjinya? Umur 99 Tuhan bilang sama Abram, tahun depan kau gendong anak. Hah? Saya mau tanya, kalau umur 100 tahun itu mestinya gendong siapa? Hah? Loh belum mati, 99. Abram itu umurnya 175 tahun baru mati. Kalau umur 100 tahun itu gendong siapa? Hah? Sudah enggak gendong anak, sudah enggak gendong cucu. Loh, kalau Tuhan izinkan saya sampai umur 100, saya yang gendong cicit, saudara. Sekarang gendong putu, ya kan? Umur 65, umur 70, gendong 80. Kalau Tuhan izinkan, gendong cicit. Kalau 100, cocot, kan gitu saudara. Jadi kita lihat ibu bapak, umur 100, Abram gendong anak. Wih, seneng-senengnya saudara. Seneng-senengnya saudara. Iya. Coba kalau kita punya putu. Wih, senengnya. Senengnya. Apalagi umur 100 gendong anak. Wih. Wih. Apalagi si Sarah yang sudah mati haid. Wong lanang itu melakukan ini. Gotekan ini. Itu maksudnya apa itu saudara? Mbah, dia anak nih mbah. Wong lanang, rabit nih mbah. Saudara-saudara, janji Tuhan digenapkan. Wow, luar biasa. Imannya tidak lemah, tidak bimbang, dan bahkan penuh keyakinan. Kenapa? Allah sanggup menggenapkan janjinya. Wow, jadi kita ini sedang hidup di dunia, sedang menikmati janji-janji Tuhan digenapkan. Oleh sebab itu mari kita mau usaha hidup berkenan. Hidup taat akan firman walaupun tidak masuk akal. Hidup baru, tinggalkan yang lama. Dan tidak mustahil janji Tuhan memberkati kita semua. Mari pemain musik dan WL Singernya kita nyanyi satu pujian. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya.